Jadi di sini kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi sistem reproduksi pada wanita itu yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sini sistem reproduksi pada wanita itu dibagi jadi beberapa bagian. Jadi beberapa bagian lagi, yaitu pertama kita akan membahas adalah tentang genitalia. Nah, genitalia juga dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Yang pertama kita akan membahas genitalia eksternal. Kita akan membahas genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal? Nah, genitalia eksternal itu adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Terdiri dari apa sih genitalia eksternal? Yaitu pertama mons pubis, lalu ada klitoris, dan lalu ada uterus dan vagina, lalu himen, labia mayor, labia minor, dan anus. Nah, di genitalia eksternal ini juga ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin letaknya di sisi vagina. Fungsi dari kelenjar Bartholin ini untuk melumasi vagina. Lalu kelenjar skin itu berada di samping uretra. Fungsinya juga sama, menghasilkan selaput lendir. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu genitalia internal. Apa sih genitalia internal? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, tidak tampak dari luar, artinya dia berada di dalam. Nah, dia terdiri dari apa saja? Pertama, uterus, bisa juga disebut dengan rahim. Di sini tempat terbentuknya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau juga siap untuk dilahirkan. Nah, di sini ada juga ovarium. Ovarium tempat terbentuknya sel telur hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Lanjut, ada tuba Fallopi. Nah, di sini ada tuba Fallopi. Fungsinya sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Saat terjadinya ovulasi, ovarium ini juga terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma, dan selanjutnya ada serviks. Serviks ini tempat terbentuknya selaput lendir. Nah, fungsi dari selaput lendir ini untuk membantu sperma memasuki melalui vagina. Panggul dibagi menjadi 4. Di sini ada dua panggul oskopsae, satu panggul osakrum, satu panggul oskopsigis. Oskopsae dibagi menjadi 3, yaitu ilium, ischium, pubis. Ilium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca
posterior, inferior. Lalu di bagian isium dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang berlubang ini namanya foramen obturatorium. Lalu yang bulat di sini namanya acetabulum. Terus di sini incisura ischiadica mayor, spina ischiadica, incisura ischiadica minor. Lalu di bagian pubis yang berbentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Lalu di sini simfisis pubis. Lalu yang menonjol ini namanya promontorium. Lalu yang berlubang-lubang ini namanya foramen sacralia anterior. Lalu di ujung ini namanya coccygus. Tulang coccygus terdiri dari 3 sampai 5 rumus tulang. Yang menghubungkan tulang ilium dan sakrum dinamakan articulatio sacra-iliaca. Di bagian sini terdapat lajur atau linea terminalis yang memisahkan panggul besar dan kecil. Lalu kita akan membahas ligamen. Lalu yang pertama itu adalah ligamen sacra-iliaca yang posisinya di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamen sacrospinosum yang letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamen sacrotuberosum letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosiadica. Lalu ada ligamentum pubis letaknya itu di depan tulang coccyx kanan dan kiri. Jadi kita akan membahas tentang otot. Jadi yang pertama itu namanya musculus sphincterani externum. Lalu ada namanya musculus bulbocarvenous itu yang melingkari vagina. Lalu ada musculus prinea transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama musculus iliacoccygeus dan ada musculus ischiococcygeusa. Lalu ada musculus prinea transversus profundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi 4, yaitu ginecoid, android, anthropoid, sama paltipeloid. Yang pertama kita akan membahas ginecoid. Ginecoid ini hampir seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul inilah yang paling banyak ditemukan pada 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk kepanggul ginecoid ini, spina ischiadicanya itu tidak tumpul dan tidak menonjol, serta artus pubisnya membulat. Yang kedua membahas panggul android. Bentuk panggul android ini hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung, serta spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Bentuk panggul seperti ini. Nah, kalau pada wanita bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul antarpoid. Bentuk panggul antarpoid antarpoid ini bentuknya hampir mirip dengan segitiga, lalu diameter transversal terbesarnya itu berada di bagian posterior di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan di laki-laki. Jika pada di wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Dan yang terakhir kita akan membahas panggul platyploid. Bentuk panggul platyploid ini bentuknya hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya lebih besar daripada anterior transversalnya. Terus bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar, dan bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik di wanita maupun di pria. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Pertama-tama, tujuan pemeriksaan panggul luar ini jadi tujuan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau kelainan memperhambat jalannya persalinan. Jadi pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap. Yang pertama ada distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata eksternal, dan pemeriksaan panggul, lingkar panggul. Yang pertama kita akan membahas distansia spinarum. Nah, distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normal distansia spinarum ini adalah 23 sampai 26 cm. Selanjutnya ada distansia cristarum. Distansia cristarum ini, distansia cristarum ini pemeriksaan di bagian crista iliaca dexterna dan internal, dan jarak normal distansia cristarum ini 26 sampai 29 cm. Selanjutnya ada konjugata eksternal. Nah, konjugata eksternal ini pemeriksaan dari ujung symphysis pubis dan ujung processus spinosus, ruas tulang ligamen ruas tulang lumbar kelima. Nah, jarak normal dari konjugata eksternal ini adalah 18/20 cm. Nah, yang terakhir pemeriksaan lingkar pinggang. Pemeriksaan lingkar pinggang ini dilakukan dari atas symphysis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan anterior mayor. Normalnya mayor sepihak di keseluruhan panjang, dan normal lingkaran panggul ini adalah 80/90 cm. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.